liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat hadir di musala dalam rangka yaitu menghidupkan malam-malam Ramadan. Selanjutnya selawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan senantiasa kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah di yaumil mahsyar nanti kita mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sangat kita hormati Bapak dan Ibu, baik yaitu yang punya persada bunda sekaligus juga panitia dalam rangka pelaksanaan ibadah bulan Ramadan ini, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian semuanya. Adapun judul ceramah kita pada malam hari ini yang ditetapkan oleh IKMI Kota Pekanbaru ialah Kafiat Puasa Ramadan. Sebelum kita menguraikan Kafiat Puasa Ramadan, terlebih dahulu kita baca ayat Allah dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Shadaqallahul azim. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebetulnya masalah puasa ini tentulah kita sudah sangat tahu, karena tiap tahun kalau umur kita 50 tahun sekurang-kurangnya mulai puasa umur 10 tahun, 40 tahun dan seterusnya. Namun demikian tentu kita ulang-ulang kembali, kita ingatkan kembali, yaitu kafiat daripada puasa itu sendiri. Sebagaimana kita ketahui, puasa ialah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya, yang disertai dengan niat, mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itulah dia. Dan selanjutnya kita masuki kepada rukun puasa. Rukun puasa yang pertama
ialah niat. Karena sahnya amal itu dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sahnya amal itu dengan niat bagi mereka apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita niat karena Allah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, maka puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Tapi kalau niat kita puasa Ramadan ataupun segala amal yang kita kerjakan niatnya bukan karena Allah, itu namanya riya, yaitu pahalanya habis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat untuk puasa atau amal-amal lain hendaklah dilaksanakan dengan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang saya hormati, menurut mazhab Syafi'i, karena ada empat imam besar, Hanafi dan Hambali, niat pelaksanaan puasa Ramadan wajib dilakukan setiap malam bulan Ramadan. Nah ini menurut imam yang tiga ini, yaitu Syafi'i, Hanafi dan Hambali. Jadi setiap malam kita berniatlah dalam hati untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Kalau nak dibaca dua lafaz niatnya, ya kan? Yaitu nawaitu saumawatin an ada'i fardis syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya, kan nak dibaca juga. Kalau niat itu kan dalam hati. Kalau dalam hati itu boleh aja bahasa apa saja. Kalau artinya aku niat puasa esok hari menunaikan kewajiban Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah ini menurut imam yang tiga tadi. Itu makanya kadang-kadang yang pakai pendapat imam yang tiga ini kan kadang selesai sholat tarawih itu ada banyak yang terlupa mungkin kan. Oh itu sama waktu ini, baca sama kan, mungkin takut terlupa mungkin. Tak padahalnya mau makan sahur, mau tidur kan itu tidak salah gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, adapun mazhab Maliki. Nah, kalau Maliki pula mengatakan niat puasa Ramadan bisa dilakukan sekali saja, yaitu pada malam pertama Ramadan. Kalau nak dibaca juga lafaz niatnya, yaitu nawaitu shauma sahri Ramadana kullihi lillahi ta'ala. Aku berniat puasa sebulan Ramadan ini karena Allah Ta'ala. Nah ini kalau menurut daripada mazhab Maliki. Bapak Ibu yang berbahagia, kedua-duanya pendapat ini tentulah betul karena semuanya itu mereka juga memakai dalilnya. Tapi tentu tidak akan kita bacakan dalilnya, apalagi tidak boleh lama-lama katanya ceramah. Inilah kan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang pertama, yaitu tentang mengenai daripada yaitu niat itu sendiri. Sedangkan yang kedua, menahan diri dari kegiatan makan dan minum. Nah ini setelah terbit fajar Shadiq, maka kita menahan diri daripada kegiatan makan minum. Karena kita membaca fikih agak sedikit terdengar apa itu bahasa kampungnya, yaitu kain yang tergantung. Kan hukum di fikih kan, selain makan dan minum, yaitu bersetubuh suami istri di siang hari batal puasa. Nah ini berat ini Bapak Ibu. Apanya, kifaratnya 2 bulan berturut-turut ganti satu hari terlanggar. Nah ini diusahakan jangan sampai terlanggar. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang membatalkan puasa, tapi bisa sumbing puasa tak batal. Dan apalagi berbicara yang tidak baik, bohong, asyik marah-marah, seperti kelaparan misalnya kan. Memang di situ tidak disebutkan membatal puasa, tapi pahalanya pula yang habis.
Yang kita inginkan kan pahala Allah berikan kepada orang yang melaksanakan yang sunnah saja di bulan Ramadan, yaitu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Disamakannya dengan yang wajib, amalan yang wajib itu yang sunnah. Sedangkan yang wajib puasa Ramadan itu sendiri dan seperti sholat waktu itu sendiri sampai 70 kali lipat Allah berikan pahala. Jadi itu makanya kalau Ramadan itu datang disebutlah yaitu ahlan wa sahlan ya Ramadan, yaitu selamat datang Ramadan, yaitu marhaban ya Ramadan, kami merasa hormat ya Ramadan, Ramadan bisur, kami gembira. Padahal secara zahiriah haus, ya Bu. Apalagi kita tinggal di daerah tropis ini, daerah yang panasnya kuat. Kok bisa disebut begitu? Karena hikmah daripada bulan Ramadan itu sendiri sangatlah banyak sekali. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Nah kan, barang siapa puasa Ramadan dengan iman serta mengharap ridha Allah, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, dosa kita kan banyak ibu-ibu yang berbahagia selama 1 tahun itu. Dengan datang Ramadan, kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik, insya Allah, yaitu Allah akan ampuni dosa-dosa itu sendiri. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, syarat wajib puasa. Nah, wajib pada seorang puasa apa? Yaitu balik. Nah, ya enggak? Balik berakal, setelah ada tanda balik, tanda-tanda balik sudah ada sama dia. Kalau dia laki-laki yang mimpi basah, kalau yang perempuan buang kotoran haid, nah itu udah balik itu. Kalau sudah ada tanda-tanda itu pada seorang itu, maka wajiblah bagi dia berpuasa. Yang kedua, berakal, ya kan? Ada tanda-tanda itu telah datang sama dia, tapi tidak ada akalnya, ya kan? Naik kendaraan tengah kota Pekanbaru pakai kolor aja umpamanya mami ini kan ada akalnya namanya, ya kan? Nah di depan kampusnya tipis ya, orang kuliah dalamnya tipis di depan itu kampus umpamanya, kan ada akalnya. Kalau ini weekend tentulah tidak wajib puasa bagi dia. Sudah itu yang ketiga, kuat mengerjakan puasa. Maksud kuat mengerjakan puasa ini fisiknya masih kuat, jangan pura-pura. Kadang ada pura-pura. Saya juga jadi kan, kuat tahan gitu dia. Aduh, nanti pura nggak bisa tuh dong. Yang maksud kuat mengerjakan di sini, dia masih sehat dan bisa melaksanakan puasa itu dengan baik. Kalau dia nak kuat lagi karena sudah unsur, sudah tua umpamanya bagaimana? Diganti pun pada hari lain lagi, luar Ramadan nak mampu juga, atau dia lagi nak mampu rusak anak-anaknya ada yang mampu, aman ampunya lah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu yang ketiga. Sedangkan ini kita masuki kepada syarat puasa. Nah, ini syarat puasa itu apa pula? Yaitu Islam. Orang tak Islam apakah tak boleh puasa? Urusan dia. Kalaupun dia kerjakan tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya kan? Nah, ini Islam. Kami panggil itu kan orang yang Islam. Iya kan? Orang yang beriman. Semana ayat yang dibacakan tadi. Dan seterusnya mubayyiz, mampu membedakan yang baik dan yang tidak baik, ya kan? Ini baik dikerjakan, ini tidak baik, itu namanya mubayyiz. Sedangkan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kalau sedang haid dan nifas tentulah tidak diwajibkan puasa saat itu, tapi ganti pada hari lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semuanya kita sudah tahu. Karena tiap tahun kita mengerjakan puasa ini sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Cuma Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hal kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, memang kalau ingin mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sebagaimana yang telah disampaikan tadi, semuanya haruslah berpuasa. Telinga berpuasa daripada mendengarkan hal-hal yang tidak baik.
walaupun dia terdengar juga karena kita tidak tuli, ya kan? Namun tidak ditasdikkan ke dalam hati. Darang gumpi mamanya anak saya itu nakal kali ya gini iyo nak terpancing pula kita. Umpama itu masuk ke dalam hati. Kita hilangkan yang demikian itu. Jadi puasa telinga pendengaran, penglihatan juga puasa. Ya Bapak Ibu yang berbahagia, memang iblis diikat, dia dirantai dia di bulan Ramadan, tapi nafsu tidak diikat. Nah ini, jadi nafsu atau keinginan itu tidak diikat. Nah jadi maka kita kendalikan daripada melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini kan, misalnya kita pergi ke pasar belanja segala macam, yang biasanya cewek-cewek itu pakai busana muslimah, kadang puasa pakai celana ketat pula, dipendek pula kan, melotot pula mata ke sana. Kuning juga ini katanya kan, itu namanya, itu kita tidak mempuasakan penglihatan. Memang dia tetap akan terlihat, tapi jangan sebagaimana sampaikan tadi, ditasdikkan di dalam hati. Sebab dipicingkan bola mata di pasar pusat nanti dilanggar orang, iya kan? Karena itu tetap terlihat yang tidak baik itu, tapi jangan terlalu dimasukkan ke dalam hati. Demikian juga lah yang paling sangat penting lagi, yaitu puasa hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Apa tuh sifat mazmumah? Itu sifat-sifat yang tercela. Senang kita melihat orang susah hati kita melihat orang senang, itu mazmumah juga itu namanya. Kita tak mau kerendahan, ada orang yang lebih daripada kita benci umpamanya. Kalau kita berusaha pula menjadi orang yang bagus, itu tidak salah, bagus itu. Tapi benci kita ini yang tak boleh. Ini puasa hati ini sangat penting. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, dan puasa juga hati daripada keinginan menghina, mencaci maki dan lain sebagainya. Termasuk juga lah puasa hati kita pada siang hari itu semua ingin dimakan, iya kan? Semua belanjaan, ini dibeli, itu dibeli, segala macam dibeli, iya kan? Akhirnya dimakan juga, tapi tidak lagi melaksanakan ibadah sholat sunat tarawih pada malam harinya. Ataupun jangan kita meniru puasa ular Bapak Ibu, atau puasa kelelawar. Puasa juga hewan terusat, iya biasanya. Ular kalau sudah kenyang dia akan tidur terus Pak. Konon kabarnya kalau ular besar sebesar kelapa itu dapat ikan bau satu tahun untuk tidurnya. Kayak gitu. Demikian juga kelelawar, ya kan? Kelelawar dia mana tak malam sibuk makan jamu, ketemu jamu habis, ketemu segala macam, lalu yang pun usahakannya juga makan. Sudah tuh siang tidur. Maksudnya kan kiasan itu. Janganlah kita berubah pada bulan Ramadan dengan bulan tidak Ramadan. Maksudnya bulan Ramadan sejak mulai pagi itulah tidur sampai waktu berbuka nanti. Jangan begitu. Aktivitas kita tetap kayak biasa, dan kita juga tetap melaksanakan ibadah dengan baik, dengan niat karena Allah akan membantu kita. Bapak Ibu yang berbahagia, demikianlah tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini sampai nanti selesai, umur panjang, rezeki murah, serta badan sehat selalu, iman kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian ini. Akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.